Perang Khaybar, kepahlawanan di bawah panji Islam. Pada tahun ke-7 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin di Madinah mulai memperkuat posisi mereka. Namun, di utara Madinah, benteng-benteng Yahudi Khaybar menjadi ancaman besar. Mereka bukan hanya memiliki pasukan yang kuat, tetapi juga bersekutu dengan suku-suku Arab yang masih memusuhi Islam. Khaybar adalah benteng yang terkenal dengan kekuatan militernya. Terdapat 8 benteng utama yang masing-masing dikelilingi tembok tinggi dan persenjataan yang lengkap. Orang-orang Yahudi Khaybar juga memiliki kesatria-kesatria tangguh yang terkenal dengan keahlian bertempur mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah mendapat wahyu dari Allah, memutuskan untuk menumpas ancaman ini sebelum mereka sempat menyerang Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 1.600 prajurit Muslim, termasuk 200 pasukan berkuda, untuk berangkat menuju Khaybar. Mereka bergerak dengan hati-hati, hanya membawa perbekalan yang cukup, mengandalkan keberanian, strategi, dan tawakal kepada Allah. Dalam perjalanan, pasukan Muslim tidak menghadapi perlawanan berarti, karena mereka memilih jalur yang tidak diduga oleh musuh. Setelah perjalanan melelahkan, pasukan Islam tiba di dekat Khaybar sebelum fajar. Saat penduduk Khaybar membuka pintu-pintu benteng untuk pergi bertani seperti biasanya, mereka terkejut melihat pasukan Islam sudah mengepung mereka. Dengan panik, mereka segera menutup gerbang dan bersiap untuk bertahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahu Akbar. Khaybar telah hancur. Jika kami mendekati suatu kaum, maka buruklah pagi hari bagi mereka yang diperingatkan." Benteng pertama yang diserang adalah Benteng Naim, salah satu benteng terkuat di Khaybar. Pasukan Muslim melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi pertahanan musuh sangat kuat. Banyak prajurit Muslim yang mencoba memanjat tembok benteng tetapi dipukul mundur. Pada hari kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Besok, aku akan memberikan panji perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya. Dengan tangannya, Allah akan memberi kemenangan." Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Namun, Ali saat itu sedang sakit mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi matanya dan berdoa untuk kesembuhannya. Seketika, Ali merasa sehat kembali dan siap bertempur. Dengan gagah berani, Ali memimpin serangan ke benteng. Dalam pertempuran sengit, Ali berhasil mendekati gerbang dan dengan kekuatan luar biasa, ia mencabut pintu gerbang benteng sebagai perisai. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin berhasil merangsek masuk dan menduduki benteng. Setelah benteng Naim jatuh, benteng-benteng lain mulai melemah. Namun, benteng Qomus, yang dipimpin oleh kesatria Yahudi terkenal Marhab, masih menjadi tantangan berat. Marhab adalah prajurit berbadan besar, bersenjata lengkap, dan dikenal sebagai pembunuh yang tak terkalahkan. Ia keluar dari benteng dengan pedang berkilat dan berteriak, "Aku adalah Marhab." Singa di medan perang, ditakuti di setiap pertempuran. Dari pihak Muslim, Zubair bin Awam, salah satu sahabat paling pemberani, maju menghadapi Marhab. Dengan penuh kepercayaan diri, Zubair berduel dengan Marhab. Mereka saling serang dengan kecepatan luar biasa. Dalam satu momen, Marhab mencoba menebas kepala Zubair, tetapi dengan sigap, Zubair menghindar dan menebas kepala Marhab dengan pedangnya. Marhab pun tersungkur, dan moral pasukan Yahudi hancur. Benteng Qomus akhirnya berhasil direbut setelah pasukan Muslim menggempur tanpa henti. Setelah serangkaian pertempuran sengit, seluruh benteng Khaybar jatuh ke tangan kaum Muslimin. Orang-orang Yahudi yang tersisa meminta perdamaian dan menawarkan perjanjian, mereka akan tetap tinggal di Khaybar dan bekerja mengelola tanahnya, tetapi separuh hasil panen akan diberikan kepada kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran ini. Dengan kemenangan di Khaybar, ancaman besar bagi Madinah berhasil dihilangkan. Kemenangan ini juga membuka jalan bagi ekspansi Islam lebih jauh ke utara. Perang Khaybar menjadi salah satu kemenangan paling gemilang dalam sejarah Islam. Selain memperkuat posisi Madinah, kemenangan ini juga memberikan harta rampasan yang cukup untuk memperkuat ekonomi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membagi hasil rampasan dengan adil, memberikan bagian kepada prajurit yang bertempur, serta menyisihkan sebagian untuk kaum fakir miskin. Khaybar juga menjadi bukti bahwa dengan strategi yang baik, keberanian, dan keyakinan kepada Allah, kaum muslimin bisa mengalahkan musuh yang lebih kuat. Kemenangan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan di jalan Allah selalu berbuah manis, selama dilakukan dengan keimanan dan keikhlasan. Allah akan menolong siapa yang menolongnya.
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha